Assalamualaikum teman-teman. Aku Vina Nur Kamila dari program studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bersama temanku Julia Rahmayani dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari UIN juga. Nah, di sini aku ingin sedikit berbagi ilmu kepada temanku mengenai fikih muamalah. Materinya yaitu tentang syirkah. Dimulai dari definisi syirkah, kemudian skema atau alur syirkah, kemudian jenis-jenis syirkah beserta contoh-contohnya. Oke deh Vin, aku udah penasaran banget nih tentang syirkah. Dari tadi kamu kan nyebut-nyebut syirkah itu kerjasama. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak syirkah itu apa? Oke, tadi kan sudah disebutkan ya, syirkah itu kerjasama. Betul, syirkah itu dalam Islam adalah bentuk kerjasama, di mana dalam istilah fikih, syirkah itu ialah sebuah akad yang mengikat kedua pihak, di mana masing-masing pihak itu berkontribusi baik berupa modal, tenaga, ataupun keahlian, skill yang dimiliki oleh mereka. Nah, kedua pihak itu bekerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kerjasama tersebut. Nah, untuk keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan, dan untuk kerugiannya pun porsinya itu tidak harus sama, tetapi diukur dari porsi modal yang mereka keluarkan. Nah, tadi kan dua pihak nih, itu masing-masing pihak boleh lebih dari satu orang. Misalnya pihak satu terdiri dari 2 orang, pihak duanya 2 orang juga, itu bisa kayak gitu. Jadi syirkah itu kayak semacam patungan dalam Islam, tetapi diikat oleh akad dan dengan prinsip keadilan. Oke, sekarang gimana sih syirkah itu berjalan gitu, proses atau alur syirkah itu dibentuk? Nah, yang pertama itu harus ada 2 pihak, dimana masing-masing pihak itu boleh lebih dari 1 orang. Kemudian kedua pihak ini menentukan nih mau kontribusi apa bentuknya, mau modal, mau tenaga, atau keahlian. Setelah ditentukan mereka mau kontribusi apa, baru mereka menyepakati dan lahirlah akad syirkah ini. Setelah sepakat, baru setelah sepakat usahanya baru boleh dijalankan. Karena dalam Islam, dalam bermuamalah itu harus ada prinsip antara minkum, yang artinya ada ridho di antara kedua pihak tersebut. Jadi dalam pembagian keuntungan dan kerugian pun itu harus disepakati nih di awal. Keuntungannya sebisa mau berapa persen, begitupun dengan kerugian, menyesuaikan dengan porsi modal atau porsi kontribusi yang mereka berikan. Jadi harus dengan seadil-adilnya. Itulah dalam Islam skema syirkah ini disusun, dibentuk secara sistematis. Untuk membuka usaha ini bukan hanya asal jalan gitu. Nah, tadi kan kamu nyebutin jenis-jenisnya nih. Nah, jenis-jenisnya itu apa aja sih dan contohnya apa aja? Aku pengen tahu. Oke. Dalam fikih muamalah, kerjasama itu ada berbeda bentuknya kan. Dari yang sering kita lihat di kehidupan juga, bentuk-bentuk kerjasama itu banyak. Nah, dalam fikih itu syirkah dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada syirkah inan. Syirkah inan ini adalah kerjasama yang dimana kedua pihak ini mereka mengeluarkan modal, sama-sama mengeluarkan modal, dan dua-duanya sama-sama menjalankan usahanya. Misalnya aku sama kamu nih sama-sama bermodal, tapi modalnya nggak harus sama. Mau membuka usaha kedai kopi misalnya, kamu modalnya 50 juta, aku misalnya cuman 25 juta. Sama-sama menjalankan usahanya. Nah, untuk keuntungannya itu
dibagi sesuai porsi modal yang diberikan juga. Jangan disamaratakan 50-50 kalau semisal modalnya juga nggak sama. Semisal kamu memberikan modal lebih besar, maka keuntungan kamu juga harus lebih besar. Misalnya kamu 60%, aku 40% misalnya. Dan untuk kerugian pun sama ditanggungnya, karena kamu mengeluarkan modal lebih besar, maka kemungkinan kerugian yang kamu tanggung juga akan lebih besar gitu. Jadi menyesuaikan persentasenya. Itu untuk syirkah inan. Nah, yang kedua itu ada syirkah abdan, di mana kerjasama dua pihak yang mereka itu sama-sama nggak punya modal, tapi mereka sama-sama punya tenaga atau skill yang akan mereka gunakan untuk berkontribusi. Misalnya, ada dua orang tukang nih yang menerima project. Nah, dari hasil project tersebut, keuntungan yang mereka peroleh itu mereka bagi dua gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada syirkah wujuh, di mana syirkah atau kerjasama ini yang mengandalkan reputasi atau kepercayaan. Nah, untuk kerjasama ini resikonya cukup tinggi. Contohnya, misalnya aku sama kamu nih sama-sama diberi kepercayaan sama satu orang untuk menjualkan barangnya. Kita membeli barang dulu ke si A misalnya secara kredit, dengan si A itu menaruh kepercayaan kepada kita, kemudian kita menjual kembali barang tersebut. Nanti untuk marginnya kita bagi dua gitu. Dan jangan lupa untuk kredit yang ke si A itu jangan lupa dibayarkan. Jadi margin yang kita peroleh itu setelah dikurangi modal yang kita bayarkan ke si A tadi. Kemudian syirkah yang keempat, syirkah mudharabah. Syirkah ini kerjasama dua pihak, di mana satu pihak itu sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan pihak satunya lagi itu sebagai mudharib atau yang menjalankan usahanya. Jadi bentuk kontribusi mereka berbeda. Si A ini memberikan modal, kamu misalnya modalin aku buat aku ngejalanin usaha jualan es teh misalnya. Nah, untuk keuntungan sepakati dulu nih di awal. Misalnya aku 60%, kamu 40% sebagai investor misalnya. Dan untuk kerugian di akad ini, biasanya kerugiannya ini hanya ditanggung oleh investor, oleh kamu misalnya. Kita mengalami kerugian nih sekitar 2 juta misalnya, dari 20 juta modal mengalami kerugian 2 juta. Nah, untuk kerugian dana itu hanya ditanggung oleh kamu sebagai investor. Kenapa? Karena yang menjalankan itu sudah terhitung rugi waktu, rugi pikiran, dan juga rugi tenaga begitu. Tetapi dengan catatan, kerugiannya ini bukan ditimbulkan dari kelalaian aku sebagai yang menjalankan usahanya gitu. Misal di luar prediksi, misalnya kena bencana banjir atau apapun kan yang memungkinkan. Kemudian yang terakhir itu yang kelima ya, itu ada syirkah mufawadah. Nah, syirkah ini, bentuk kerjasama ini adalah bentuk kerjasama yang paling ketat, dimana itu melibatkan semua aspek, dimulai dari modal, tenaga, dan keuntungan kerugiannya itu disamaratakan. Misalnya aku sama kamu terus misalnya 3 orang atau 4 orang sama-sama bermodal dengan jumlah yang sama. Misalnya modalnya sama-sama 25 juta, kita kumpulkan jadi 100 juta. Kemudian mengelola sebuah tempat fotokopi misalnya. Nah, kita yang 4 orang ini punya tugas masing-masing, kita sama-sama mengelola gitu. Dan untuk keuntungan dibagi rata juga, 100% dibagi 4 gitu kan. Kita misalnya memperoleh keuntungan 10 juta, bagi 4 berarti masing-masing dapat 2.500.000. Dan untuk kerugiannya pun sama. Jadi di sini nggak ada istilah siapa yang paling capek, siapa yang paling enak, itu nggak ada. Semua kebagian untungnya, ruginya, kerjanya, dan juga modal yang dikeluarkannya juga sama. Makanya syirkah ini disebut sebagai akad kerjasama yang paling ketat gitu. Oh, jadi syirkah itu penting ya, Pin, dalam Islam? Betul, penting banget, karena
syirkah itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak melarang kita untuk kerjasama bisnis, justru mengaturnya agar adil dan transparan. Dengan memahami syirkah, kita bisa menjalankan usaha secara halal dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Jadi kalau misalnya aku mau buka usaha bareng teman itu bisa ya Pin dengan syirkah terus menjalankannya dengan sesuai syariat Islam. Ya, di syirkah itu sudah benar-benar dijelaskan gitu tata cara bekerja sama, kamu mau pakai yang mana, jenis-jenisnya gitu. Jadi ternyata dalam Islam sistem usaha pun sudah diatur serapih mungkin dan seadil itu gitu. Oke, mungkin sekian ya yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu khususnya dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton. Semoga bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang, dan maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan karena aku juga masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum semuanya, dadah.